Shalom. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Sukacita? Luar biasa. Amin, luar biasa ya. Ya baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah dalam kebenaran. Baik, kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Bapa, kami para tim doa Galilea Blessing Ministry Bapa, kami akan memulai ibadah kami Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhir Bapak kami serahkan kepadamu ya Bapak. Beracaralah Engkau ya Bapak. Kami mohon urapan-Mu turun atas kami semua para tim doa ini Bapak. Berkati ya Bapak. Zoom ini Bapak. Segala roh-roh yang akan mengganggu. Zoom ini kami ikat, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus ya Bapak. Curahkan api kemuliaan-Mu ya Bapak kepada kami semua ya Bapak. Sehingga kami selesai Zoom ini Bapak, kami mendapat kelancaran Kau telah bersama-sama dengan kami Bapak. Sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu ada pada kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pujian. Silakan Pak Dani. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Berjalan bersama Tuhan dalam suka dan duka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam setiap keadaan berjalan bersama Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Naikkan kembali pujian. Jalan serta Yesus,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. berjalan bersama Tuhan sampai di langit yang baru, bumi yang baru, di rumah Bapa di dalam sorga. Aku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku di dalam sorga. Di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Amin. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Haleluya. Dalam suka dan duka, dalam sedih dan sukacita, selalu ingat kepada Bapa di sorga. Rumahku ada di sana. Amin. Nyanyikan sekali lagi. Ya, sorry tadi terputus. Ya, Ibu Lydia, putus tadi lagunya. Ya, sorry. Ya, Ibu Lydia, silakan. Suara Bro Dani kurang kencang. Halo, kurang kencang. Suara Bro Dani kurang kencang. Coba, iya sekarang bagaimana? Tambah dikit, tambah. Ya, tunggu, saya mungkin tambah ininya suaranya ya. Oke, sekarang gimana? Sudah. Sudah. Oke. Oke, ya, oke. Ya, Walaupun di dalam hati kita susah dan sedih, kita selalu bersama Yesus. Waduh, Di saya dalam belum masuk suka kok. dan duka, Ya. kita harus berjalan bersama Belum Yesus. masuk. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Ibu-ibu semua tadi sudah riang gembira jalan serta Yesus. Tapi bapak-bapaknya hanya Bro Dani nih yang semangat. Mari Pak Sastra, Pak Yang Hok, dan Pak Abun semangat lagi. Ya. paling tidak goyang sedikit lah. Olahraga biar semangat. Saya nanti. kalau goyang nanti laptopnya hancur. Mari silakan Bunda Yuni, kita akan memulai dengan doa pertama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan. Hingga kami bisa berkumpul pada sore hari ini dalam Zoom Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Suci kuduskan tahirkan kami semua Tuhan. Agar kami semua layak di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan.
karena Engkau Allahku yang penuh pengampunan. Urapi kami semua Tuhan, juga semua peralatan yang kami pakai ini Tuhan, semuanya Tuhan, dari wifi, internet semua Tuhan, PLN semua Engkau berkati semua Tuhan, agar semua bisa kami pakai dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ibadah doa ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Engkau yang beracara semua Tuhan, Engkau ambil alih semua Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau Allahku yang dahsyat penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selanjutnya saya persilakan Pak Sastra untuk sharing firman Tuhannya. Ya, salam. Shalom. Bro Dani, salam yang lain juga. Nanti sharing firmannya digantian ya, kan dulu begitu. Iya, Tapi kalau yang belum siap, jangan. Jadi belum siap, jangan. Kalau dipaksa nanti nggak datang-datang lagi. Iya. Nah, ada salah satu, Pak Dani udah tahu. Iya. Ada salah satu teman kita, dia kalau disuruh doa nanti nggak bakal datang. Nah, nanti jangan ya. Nanti kalau ada yang begitu nanti saya kasih tahu. Saya kenal semua kok yang ya karena belum siap. Karena saya dulu juga suruh doa, saya nggak mau datang lagi. Takut saya. Tapi kalau sekarang nggak doa, saya malah Mas Sastra. Yang selalu siap itu Ibu Lydia, Ibu Yuni, Pak Haryadi, itu udah, Ibu Tina juga udah siap. Pokoknya yang belum siap nanti jangan dipaksa. Nanti bilang belum siap gitu. Nanti kalau dipaksa nanti nggak mau datang gitu. Karena saya pengalaman begitu, di mana-mana begitu. Kalau disuruh nanti nggak datang lagi. Kan ada satu nggak datang lagi. Padahal tuh teman saya, hopeng saya itu. Nggak datang karena disuruh doa sama Pak Dani. Kan saya WA-in. Ya puji Tuhan. Mari nanti mulai besok saya berkomitmen nanti bawa sharing firman antara hari Senin dan Selasa. Saya kasih saya kasih berikut-berikutnya. Nanti setelah itu diteruskan supaya semua belajar. Nanti Ibu Lydia coba yang ngatur ya. Ya, nanti diatur ya. Siapa tunjuk aja siapa nanti biar. Tapi kalau tidak siap, begini. Kalau nanti ada tidak siap, nanti saya yang ganti. Tapi kalau sudah siap, silakan. Nanti saya cuma Senin dan Selasa saya kasih ya. Oke, jadi Rabu sampai Sabtu nanti saya kasihin ya. Yang tidak siap nanti Pak Dani atau saya. Jangan dipaksa. Jangan yang lain merasa tertekan ya. Jangan dipaksa. Berdoa juga begitu. Di sini jangan ada paksaan ya, jadi silakan ya. Jadi silakan jangan dipaksa. Jadi jangan dipaksa. Biar happy lah ya Ibu. Ibu Juni. Tapi nanti pada suatu saat nanti semua luar biasa. Awal-awalnya emang gitu. Ya, nanti satu saat Pak Sastra, Ibu Juni ngomong, Pak Denny saya mau sharing. Wah, puji Tuhan. Gitu ya. Pak Joko mau sharing. Puji Tuhan. Gitu. Baru mantap nanti pendoa-pendoa. Ya, karena kesaksian juga boleh, kesaksian juga boleh. Bawa sharing. Tapi tidak usah waktunya diatur, jangan lama-lama. Kalau kesaksian karena kita paling 10 menit. Kita kesaksian 1 jam kan habis nanti. Ya, karena kita fokus kita ini doa ya. Doa. Ini untuk tambahan aja. Oke, saya akan bawakan firman. Ini perlu diketahui dengan baik. Apa sih maksudnya? Saya baca ya. Markus 3:29. Ini serem juga nih. Saya juga bingung ini ayat ini. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini mengerikan ini kalau sudah baca ayat ini. Saya takut sekali ini. Itu tidak akan pernah diampuni sampai akhir ayat karena merupakan dosa kekal. Sekarang yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu apa? Kemudian apa jenisnya Roh Kudus yang dihujat? Ini yang perlu diketahui supaya kita pendoa itu tahu jenis apa yang tidak boleh dihujat, apa artinya menghujat. Nah, silakan Bro Dani pimpin. Ya, sebelum kita masuk sharing, ya seperti biasa. Mana sih ayatnya Markus apa? Markus 3:29. Bukan Pak. Ya di mana? Markus 3. Oh iya. Apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, bersalah karena membuat. Iya betul Pak.
Tina yang salah. Puji Udah Tuhan. Pak, udah dapat. Ya. Ya, silakan Ibu Dita, ada Hansel ada? Hansel ada? Ya, Hansel yang mau pujian dulu ya, kayaknya ya. Ya, Kita suruh dia cari dulu lagunya ya. Cyril lagi ke Bandung ya. Bandung. Dia ke Bandung, dia tidak bisa hadir. Nah, oke, sambil menunggu Hansel mempersiapkan, mungkin Ibu Lydia bisa memimpin dulu ya. Ya, baik. Tadi tentang menghujat Roh Kudus. Ya, pertama, menghujat itu seperti apa? Apa yang Roh Kudus tidak boleh dihujat, itu aja intinya. Sebutkan menurut seperti saya, apa gitu, seperti menghujat Roh Kudus itu termasuk juga menduakan Tuhan. ya, terus Masuk. boleh. Ya. Nah, terus kedua yaitu seperti kita Kristen sudah terima Tuhan, udah kita ke dukun-dukun, kita menyembah-nyembah. Nah, itu juga termasuk menghujat Roh Kudus. Yang selanjutnya apa Pak tadi? tidak diampuni selama-lamanya. Jadi itu ada di dalam Alkitab ya. Aduh, saya lupa tuh kitabnya. Jadi kita itu tidak boleh tidak boleh hidup mendua. Jadi pilihan kita satu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu jadi kita tidak boleh itu mendua. Kalau mendua itu sama aja kita menghujat Tuhan Yesus Kristus. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan. Sebelum kita bahas ini, mungkin saya kasih pencerahan dulu juga pencerahan dulu ya. Jadi mengenai apa maksud perkataan Yesus tentang dosa menghujat ya. Jadi yang dimaksud di sini menurut saya adalah dosa menghujat Roh Kudus ini tidak bisa diampuni. Ini Tuhan sedang mengingatkan kepada, khususnya pada waktu itu ya, ada kaum Farisi ahli Taurat yang sudah sebetulnya mereka mengetahui mengenai firman Tuhan tentang keselamatan itu ya, bahwa juru selamat Mesia itu akan datang ya. Tetapi mereka dengan jelas itu menolak panggilan untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Ya, itu mungkin yang saya kasih dulu ya. Nanti teman-teman nanti bisa sharing ya, menambahkan yang lain ya. Jadi intinya sebetulnya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kaum Farisi ya, Farisi dan ahli Taurat, karena mereka sebetulnya yang mengetahui firman Tuhan ya, mengetahui tentang janji Tuhan, keselamatan itu akan datang melalui Mesia ya, Yesus Kristus. Tetapi dengan jelas mereka tuh menghujat bahwa Yesus ini bukan juru selamat. Mereka mengatakan bahwa karena mereka tahu ini Tuhan Yesus hanya manusia biasa ya, dan mereka terus menghujat Yesus ya. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru ya, para ahli Taurat, Farisi ya, itu sebutnya mereka orang-orang ahli ya, ahli kitab suci, tetapi mereka menolak jelas ya tentang anugerah keselamatan itu ya. Mungkin nanti kita bisa sharingkan yang lain ya, silakan ya Ibu Lydia. Ya, saya persilakan kepada Bu Tina. Terus selanjutnya sharing firman Tuhan ini. Bu Tina, saya persilakan. Apa saya? Ya. Mungkin ini juga begini ya. Saya sih memang sih yang dicerahin sama Pak Dani itu memang sangat iya ya, bahwa kita tuh nggak boleh mendua hati, kita nggak boleh nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Masa kita sampai ingkar gitu, kita sampai keluar, kita sampai nggak mau lagi nyembah Dia, itu keterlaluan kata saya. Memang itu pun ya namanya menghujat Tuhan, di sini menghujat Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu kan udah terangin hati kita. Tapi kalau saya boleh cerita sedikit, mungkin nanti Pak Sastro bisa ambil ya. Iblis, setan, dia kan salah satu. Dosanya itu satu, yaitu dia meninggikan dirinya dan dia kepingin dipuji seperti Allah. Kan begitu kan, Lucifer. Sampai Allah itu
menghukum dia dan tidak ada kata tidak ada kata untuk bertobat itu bagi iblis, dihukumnya iblis sampai selama-lamanya. Kita tahu kan iblis jadinya bagaimana. Dulu kan dia malaikat yang begitu bagus ya, Lucifer. Tapi karena dia punya dosa, kenapa dosanya iblis? Padahal kalau dilihat-lihat nggak gitu gede-gede amat gitu. Dia cuma sombong, dia pengen dipuja seperti Allah. Tapi karena iblis itu bukannya tinggal di dalam daging, yaitu di dalam kehidupan kita, yaitu roh, sehingga nggak ada kata maaf gitu di dalam roh. Roh itu maha kudus ya. Jadi roh kita pun, kalau kita sekarang bikin dosa apapun, pasti Tuhan tuh mau mengampuni karena kita masih tinggal di dalam daging. Tapi iblis kan di dalam roh. Jadi nggak ada kata maaf, nggak ada kata ampun ya buat iblis. Iblis dihukum. Di sini pun dikatakan yang kudus itu adalah roh, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan ada wujudnya waktu dulu, dia manusia 100%, dia ada di dalam daging. Jadi kalau kita punya salah sama Tuhan Yesus masih mau mengampuni kita kalau kita mau bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Tetapi kalau roh kudus, roh juga, itu udah nggak ada kata maaf lagi kalau udah salah terhadap Roh Kudus. Salahnya apa sih Roh Kudus? Yaitu kita tuh nggak mau mengakui gitu dosa kita. Itu pun merupakan satu kesalahan besar karena roh kita tuh nggak mau tunduk gitu, nggak mau mengakui bahwa kita tuh ada salah. Kan kalau Tuhan tuh kalau kita punya salah apapun, asal kita mau mengakui dosa kita dan kembali kepada jalan, itu Tuhan masih ngampunin. Tapi kalau di dalam roh kita bikin dosanya, kayaknya udah seperti ayat ini. Nggak tahu ya, itu perkiraan saya ya, mungkin begitu gitu. Karena setan pun di dalam roh nggak diampunin. Kita pun kalau misalnya berdosa terhadap roh kudus, roh Allah, itu roh kudus kan bukannya siapa, tapi dia adalah Allah sendiri, hanya berwujud dalam roh yang tinggal di hati kita. Gitu. Menurut saya gitu, nggak tahu dah. Ya, mungkin saya tambahkan ya Ibu Tina. Jadi dalam konteks ini ya sebetulnya Tuhan Yesus marah kepada ahli Taurat ya, Farisi. Karena mereka mengatakan dalam Markus cerita ini bahwa Yesus tuh dia dikatakan bahwa dia tidak waras ya. Dikatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul ya, Beelzebul. Jadi mereka tuh menuduh Yesus adalah ya Beelzebul ini kan identik dengan iblis, setan ya. Nah, justru mereka tidak percaya ya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Sebenarnya mereka jelas di dalam Perjanjian Lama, kitab Taurat itu dikatakan bahwa Yesus itu akan datang ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka sebenarnya tahu ya, dan dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus bukan datang dari Tuhan tapi datangnya dari iblis. Dikatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul dan Yesus itu mengatakan bahwa mereka seolah-olah mereka menuduh bahwa pelayanan Yesus adalah dari iblis ya. Nah, ini yang kita tahu bahwa intinya bahwa orang yang sudah mengetahui kebenaran, orang yang sudah tahu firman Tuhan ya, kemudian dia menolak, itu yang dikatakan itu dia menghujat ya. Jadi mungkin kalau kita dosa jatuh ya itu biasa, itu manusiawi ya, kita bisa jatuh dalam dosa ya, tetapi jangan jatuh dalam berulang-ulang ya. Tapi kalau kita jatuh dalam hal kita tidak menolak kebenaran itu, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, terlebih bahwa Yesus telah mati di kayu salib ya, itu adalah sebetulnya pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang tertinggi, keselamatan yang kita terima, dan kita menolak itu ya, seolah-olah kita mau menyalibkan kembali Yesus ya. Nah, itu bagi khususnya ini konteksnya kepada orang-orang yang memang sudah percaya ya. Orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ikut Tuhan, tetapi mereka akhirnya hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu aja di Bu Lydia, mungkin yang lain. Baik, saya pertama itu ada suatu kesaksian ya saya, yaitu teman saya. Nah, teman saya ini tadinya agama Kristen, teman saya dekat banget. Nah, udah itu dia kawin sama orang Muslim. Nah, akhirnya dia pindah agama.
pindah agama dan dia di KTP-nya juga tertulis agama Islam. Nah, terus akhirnya dia bilang ke saya, selang hidup 6 bulan, itu rumah tangganya kacau, si suami kabur, tapi nggak tahu sebab musabab kaburnya kenapa. Nah, akhirnya saya bilang, ini semua karena kamu meninggalkan Yesus, saya bilang. Kan kamu dari kecil itu dari ibumu itu lahir dan kamu terus mengikuti ibumu dan itu menyembah Yesus, Tuhan juru selamat kami. Ternyata kamu pindah ke lain agama, saya bilang gitu. Yang kamu sembah itu lain sekarang, saya bilang gitu. Nah, Tuhan sekarang pasti marah sama kamu, saya bilang. Akhirnya dia sampai ditinggalkan suami, tadinya kan ngontrak nih. Sampai susah banget, sampai untuk makan aja sampai nggak ada, sampai suka bilang WA saya, Bucan minta tolong dong, aku pinjam segini, terus akhirnya saya kasih. Nah lama-lama saya bilang, sekarang kamu dapat apa di yang sekarang ini, saya bilang gitu. Nggak dapat apa-apa, dia bilang. Kamu dapat sukacita nggak? Enggak, kata dia bilang. Hidup saya susah sekarang saya mau pulang ke rumah mama saya. Udah lebih baik kamu pulang ke mama kamu, kembali kamu terima Tuhan Yesus, saya bilang. Mama kamu udah umur 80 lebih, saya bilang. Kasihan, saya bilang. Kamu nggak boleh mendua hati. Kalau kamu mendua hati, pasti kamu susah terus, saya bilang. Saya bilang begitu. Nah, ternyata memang benar. Dia juga bilang, iya ya katanya gitu. Saya susah. Kamu hitung-hitung aja, pasti kamu susah terus, saya bilang. Karena Tuhan Yesus tidak mau diduakan, saya bilang gitu. Nah, sekarang kalau kamu mau, kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu kembali ke Yesus Kristus Juru Selamat kamu, saya bilang gitu. Udah kamu menyembah dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Terus-terusan aja, kan kamu tahu puji-pujian, saya bilang begitu. Nah, itulah sekedar kesaksian dari teman saya. Jadi teman saya itu susah sama sekali sampai saat ini. Jadi dia tidak ada bisa untuk makannya, dia susah begitu. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini. Nah, itu satu contoh ya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan teman-teman saya ini. Nah, baik, saya persilakan untuk selanjutnya Ibu Yuni Lili. Ya Bu Yuni Lili, nggak usah takut Bu Yuni, kita di sini belajar semua kok. Saya juga nggak pinter. So, kita belajar. Ada gurunya Pak Sastra, ada Bro Dani, ada Bunda Yan, Bunda Yuni. Ada banyak salah. Haryadi. Iya. Kemarin malah yang bagus Pak Riel sama Febe tuh. PB. Ayo kita belajar. Gimana? Di-unmute Bu, suaranya Bu. Ini namanya Budidia. tafsir, silahkan Budidia. apa saja boleh. Ya. Ada yang Budidia. salah. Oke, ya. Boleh saya tambah dikit? Pak Yang Hok. Oke, Ya, Pak Yang ya. Hok, silakan. Oke. Kalau menurut saya tuh yang menghujat Roh Kudus tuh, itu kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus, kita kan dibaptis, otomatis tuh rohnya pasti penuh di badan kita. Coba kadang-kadang kita nggak bisa pakai. Terus kalau kita udah memahami hukum Tuhan atau Alkitab ya, udah sering baca, dan kita mengerti perbuatan apa yang boleh, yang tidak boleh. Tapi justru kita punya hati itu selalu rencana yang jahat untuk orang lain. Itulah yang menamakan, menurut saya itu yang menghujat Tuhan gitu. Itu tidak boleh. Itu tidak diampunin. Kita bisa berbuat dosa tidak sengaja, Tuhan pasti ampunin. Tapi ini justru kita sudah mengerti, tapi kita justru sengaja merencanakan suatu kejahatan untuk orang lain. Misalnya kita cemburu sama orang, kayak kita jahat menjatuhkan dia, itu menghujat Roh Kudus, menurut saya gitu. Terima kasih. Saya tambahkan dulu biar lebih cepat mengertinya. Ya. Arti menghujat itu adalah mengata-ngatai. Ya. Itu menghujat. Setan lo, bangsat lo, kayak gitu-gitulah. Apa itu nggak benar ya kira-kira. Itu yang dimaksud menghujat ya. Saya kasih sedikit aja. Menghujat itu mengata-ngatai. Nah, ya nanti cari. Apanya yang dikata-katai sehingga kita tidak diam. Kita mengata-ngatai apa? Itu. Ayo silakan. Seperti tadi dikatakan ya bahwa Pak Parisi mengatakan Yesus itu Hesibul ya. Itu adalah hujatan. Mereka iblis tuh bilang Yesus iblis. Ya, itu sangat mendukakan Roh Kudus ya. Jadi penghujatan itu adalah sifat pemberontakan ya terhadap kebenaran, sehingga hujatan ini berarti sesuatu yang
tajam, sesuatu yang apa namanya menyakitkan ya. Jadi misalkan dasar lu, gila lu gitu. Jadi itulah termasuk yang disebut penghujatan. Itu penghujatan. Wah, itu Yesus tak benar. Tapi itu. nanti ada yang spesifik yang tidak diampuni. Kenapa dia bilang sampai tidak diampuni? Karena ada spesifik sekali. Ayo, siapa mau dapat itu? Haleluya. Doa dulu. Spesifik sekali. Ini ayat Spesifik sekali, makanya tidak diampuni. Roh Kudus ia tidak mendapat. Lihat begitu. Ayo, yang lain. Yang lain. Tafsir. Semua benar kok, tapi cari spesifiknya. Semua benar. Ini kan tafsir. Ya, coba saya mau. Haryadi. Baik, Pak Haryadi. Ya, begini ya. Kita kan sudah tahu kebenaran. Roh Kudus itu kan roh kebenaran ya. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kita ya. Kalau kita udah tahu kebenaran, kemudian kita, nah ini nih istilah saya, kita murtad. Nah ini murtad. Jadi misalnya tadi kayak temennya siapa, kesaksian temennya Bu Lydia, itu udah tahu kebenaran, udah tahu Yesus, itu ada jalan keselamatan, aku jalan kebenaran dan hidup, semua itu udah tahu. Tapi kita akhirnya menyangkal, dan menyangkal itu malah nggak mau mengakui lagi, dia pindah ke agama seberang gitu ya. Sudah hampir nih, sudah hampir ini kurang spesifik Pak Haryadi. Ini dia nih yang disebut murtad nih. Jadi udah tahu kebenaran malah berbalik dari kebenaran, ini dia. Jadi malah ngata-ngatain misalnya Yesus, Yesus membohong itu katanya, ini aku nggak percaya lagi dah, aku mau percaya sama ya itu misalnya ikut apa istri, ikut suami begitu ya, ikut ini aja nih, kita coba gitu. Jadi nggak udah tahu kebenaran tapi mau coba yang nggak benar. Nah itu dia, itu menurut saya ya itulah gitu, murtad daripada yang udah tahu kebenaran sampai akhirnya dia meninggalkan kebenaran. Nah dan ini dia yang dilakukan oleh orang itu. Nah, itu menurut saya itu aja. Ya, berarti Itu Pak, saya boleh tambahkan. Berarti termasuk menyangkal Kristus ya, menyangkal Kristus termasuk ya Pak. Iya. Menyangkal Kristus. Ya. Puji Tuhan, bisa saya tambahkan Baik, untuk Lina. jawaban dari puji Tuhan. Bapak apa tadi Pak apa namanya tadi yang Pak Haryadi. Pak Haryadi ya. Saya setuju Pak. Ya, saya mungkin bisa berbagi dengan firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Ya, itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Jadi dia murtad lagi. Dia sebenarnya sudah mengetahui kebenaran Kristus, tapi dia murtad lagi. Banyak orang yang menjual, artinya mengkorbankan iman percaya mereka untuk seseorang. Ya, apakah itu pacarnya, apakah itu calon suami atau calon istri, yang mengikuti agamanya atau kepercayaannya, ya, supaya bisa makan hasrat hatinya. Padahal di sini udah jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka yang pernah diterangi hatinya, artinya mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yaitu jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Mereka sudah mengenal, bukan tidak mengenal, mereka sudah mengenal. Jadi yang disebut murtad adalah orang yang sudah mengenal akan kebenaran Kristus, tapi mereka meninggalkan Kristus atau menjual iman percaya mereka hanya untuk kepuasan semata keinginan dagingnya mereka. Jadi di sini bilang tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Demikian firman Tuhan. Jadi itulah yang murtad. Kita sama-sama kita belajar bahwa
Tuhan menghujat Roh Kudus itu seperti kata Denny bilang juga waktu itu memang Tuhan menyampaikan itu pada zaman masih hukum Taurat ya gitu loh. Jadi kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan sesudah salib ya, jadi saya bisa katakan bahwa kita yang hidup sesudah salib, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kita sudah dibenarkan, dan kita yang sudah dibenarkan kita boleh menikmati kasih-Nya, dan buat kita tidak ada lagi pikiran ataupun niat untuk menghujat Roh Kudus. Amin. Ada yang mau lagi? Bunda Kalau tidak Yeni, ada mau. Bunda Yeni, Bu Yuni, ya Bu Yuni Bunda Sastra, Yeni. coba. Bunda Yuni. Nah, di sini yang tadi dibilang 29 ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Jadi yang di sini yang dianukan adalah kalau kita tuh menghujat Roh Kudus, berarti kita tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Kita tahu kuasa Roh Kudus dari mana sih? Yang paling gampang aja saya kira ya kalau pelayanan pendeta, doain orang, manifestasi, itu kan kuasa Roh Kudus. Orang sembuh, kuasa Roh Kudus. Kemudian orang pendeta mendoakan orang langsung geletak, itu kan kuasa Roh Kudus. Tapi kebanyakan orang itu mereka tidak percaya. Itu apa? Bukan kuasa Roh Kudus. Itu paling dari hipnotis dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang kalau ada pendeta yang mendoakan itu manifestasi, orang tuh banyak sekali. Bukan hanya orang yang belum percaya Yesus, orang di gereja itu sendiri pun atau orang-orang yang sudah percaya Yesus pun sering itu mereka tidak percaya. Justru mereka menghujat karena pernah ya ini dalam pengalaman saya pelayanan, saya sama Pak Sarto diundang untuk mendoakan orang. Ini dari GPIB ya. Anak itu adalah mahasiswa kedokteran. Dia sakit tumor otak. Jadi sering error. Padahal orang tuanya kaya, sudah berobatan kemana saja belum sembuh. Akhirnya kita dipanggil. Ya sudah, kita datang, kita pujian, kita doakan. Langsung dia tuh ngeletak ya. Karena dia juga keluarga dokter. Wah, langsung mereka heboh. Wah, ini udah mati, ini pingsan. Saya mau dituntut. Pak Sarto bilang, Pak, ini dia nggak ngapa-ngapa, biarkan aja dia baru dapat urapan Roh Kudus. Nanti juga dia akan bangun. Dan kita doa lagi, dia bangun. Dan memang pada akhirnya kita beberapa kali kita doakan, akhirnya dia sembuh ya. Akhirnya jadi dokter sekarang. Jadi di sini ingin saya katakan bahwa menghujat Roh Kudus itu menghujat kuasa Roh Kudus tadi. Bukan hanya orang lain, bukan hanya orang luar yang menghujat kuasa Roh Kudus. Ya, saya stop. Ya, mungkin Pak Sastra sebelum ini saya sedikit ya. Ya. Hujat terhadap Roh Kudus itu berarti penolakan secara sengaja dan terus-menerus pada firman Allah tentang Roh Kudus. Ya, berarti kita mengeraskan hati terhadap ajaran Allah, ajaran Kristus. Itu yang saya ambil ya. 100% saya tidak kontak karena saya satu alumni dengan Ibu Yuni. 100% itulah yang dimaksud. Kenapa saya sampaikan ini? Karena pendoa-pendoa nanti suatu saat pasti akan seperti itu. Jadi saya itu sampai dibilang hipnotis karena waktu di Solo juga yang hadir 2.000, 1.500 rubuh semua, saya dibilang menghipnotis dia. Terus setiap doa pasti ada yang terjatuh mengelepas, saya dibilang menghipnotis. Nah, jadi yang dimaksud menghujat itu, Pak Gani benar, adalah apa yang dikatakan Ibu Yuni, kita menghujat kuasanya. Seperti tadi, kita nanti bapak-bapak, ibu-ibu mendoakan dia terjatuh, terus ada sakit, dia sembuh, itu bilang bohong. Dia dibilang itu bohong, nggak benar itu. Nah, inilah terus-menerus tidak percaya. Kalau satu kali dia ampuni kita. Tetapi berkali-kali, wah itu nggak benar, itu nggak benar, itu setan itu kerjanya, itu hipnotis itu.
Ini yang maksud tidak Bisa yang dalam ini. roh. Ya, saya akan bacakan di Imamat 24 ayat yang ke-16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, di sini masih sebut Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Jadi ayat ini digenapi oleh Markus 3:29 karena satu iota pun dari perjanjian lama tidak boleh dihilangkan. Tuhan Yesus mengenapi dari ayat Imamat 24 ini, ya, ayat 11. Oleh karena itu, kalau ada nanti yang mencemoohkan apa segala macam, kita doa saja. Jangan terus, waduh, nanti saya tumpang tangan, orang jatuh, saya nggak mau lagi. Nanti ada orang doain sembuh, nanti saya dibilang, nanti saya nggak mau lagi. Pokoknya kita peduli amat, nanti yang menerima akibatnya dia sendiri. Pokoknya kita lakukan. Jadi semua jawaban benar, tetapi artinya adalah orang yang menolak kuasa daripada Roh Kudus. Kuasanya yang dihujat maksudnya. Kuasanya. Jadi kalau murtad benar, kalau mendua benar, semua benar, tapi yang dimaksud itu adalah orang yang menghujat kuasa dari Roh Kudus. Kuasanya apa? Kuasa menyembuhkan, kuasa mengusir setan, kuasa apa lagi itu. Kira-kira itu saja. Nanti kalau ada sudah, kalau kita nanti dibilang hipnotis, nanti pas satu saya tuh paling sering, udah paling sering deh saya digituin. Saya bilang kalau hipnotis semua orang yang saya itu pasti dia menggelepar. Tapi kan dari 1.000 orang, ya di Solo aja kebetulan tadi 2.000, 1.500 yang menggelepar. Kalau di tempat lain, kalau di Manado sama Pak Dani, ya banyak juga sih, sampai lelah Pak Dani sama saya. Ya tapi kan kalau di Manado ada yang hujat. Pokoknya nanti yang dihujat itu kuasa Roh Kudus, dan kita yang mendoakan ini dihujat juga. Saya sering dihujat. Itu pendeta apa itu? Itu pendeta sesat. Saya tuh dibilang sesat. Nah itu kira-kira. Makanya supaya saya tuh sering, waduh Pak Sastra itu sesat, jangan diundang deh. Ya, siapa suruh undang saya gituin aja. Yang gini, ya ini yang maksudnya ya. Ya kira-kira itu. Jadi kalau nanti satu saat kita dibilang sesat, ya biar aja Tuhan yang hukum lah. Jangan marah gitu, jangan dimarahin. Terus nanti jangan nggak mau doain orang. Ini pendoa. Nanti satu saat pasti nanti dibilang sesat. Makanya saya bilang yang usaha udah sering satu dibilang sesat, atau dibilang segala macam-macam lah, dibilang sudah peduli amat. Saya bilang nanti hukumnya terima Tuhan, itu aja yang penting dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan, saya kira itu saja. Luar biasa malam hari ini adalah sehati dan sekata, bukan diperdebatkan. Semua benar. Ya, tapi poinnya ada. Haleluya. Silakan Ibu Lydia. Ya, kita mau dengar ini. Hansel udah siap ya, Dita? Hansel sudah? Ada Hansel? Ya, silakan. Hansel mana Hansel? Nah, sini. Mari kita bersukaria. Ya, bersukaria sekarang. Sekarang boleh bergeleng-geleng. Itu kalau lagu dangdut saya mau geleng-geleng, yang nanti putar Bro Dan. Halo semuanya, selamat sore. Om Dani, Om Mayuni, dan semuanya, Bapak Sasa, dan semuanya yang ada di sini. Saya mau mempersembahkan lagu ini untuk mengingatkan semua yang ada di sini untuk selalu bersukacita, karena hari ini adalah hari yang bahagia. Hari ini sedikit tadi ada gangguan, dan sekarang
Saya ingin mempersembahkan lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang kuberikan? Mari kita bersukaria. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ansel, Ya Om. kamu luar biasa ya. Bro Dani, itu mesti Makasih, dikasih Om. hadiah itu. Ya, mesti dikasih hadiah kamu tuh ya sama Om Ulang tahunnya kapan ulang tahunnya? kemarin. 18 November. Oh, 18 November siapin hadiah Bro Dani. Ya, siapin hadiah ya. Ya, siapin hadiah ya. Om. Oke. Terima Mantap. kasih Pak Sastra. Haleluya. Ya, Ibu Lydia, kita dengarkan pujian dulu ya. Siapa yang percaya kebaikan Tuhan itu kekal bagi setiap kita yang percaya, katakan yes. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Oh, yeah. Mari bersuka cita bagi dia. Glory, glory, Glory bagi Sang Raja. glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lagi katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, kita mengadu rasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita mengadu rasa sukacita bila kita sembah. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Jemaat sendiri katakan. Sorry, Bu. Suara terputus tadi. Ya. Oke, kita putar lagi ya. Aduh, kayaknya ada masalah di komputer saya. Oke, Ibu Lydia, silakan. Ada masalah di komputer. Ibu Lydia. Baik, nyanyi glory, haleluya, haleluya. Kita sudah mendapatkan rema di dalam kehidupan kita itu tentang hari ini, tentang perihal menghujat Roh Kudus. Terima kasih Pak Sastra yang telah memberkati kami semua para tim doa ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih. Hari ini kita dapat berkat dari semuanya. Puji nama Tuhan. Baik, Ya, sedikit kita akan Bro berdoa. Lydia. Sengaja saya sampaikan ini karena pada suatu saat nanti kita pendoa ini nanti pasti kita dihujat oleh orang-orang. Oleh karena itu kita harus siap. Kita sebagai pendoa, Tuhan Yesus saja dihujat, apalagi kita sebagai pendoa. Jadi makanya saya sampaikan, kuatkan iman ya. Kalau dihujat, kuatkan iman. Pak Sastra, Dita boleh nggak sharing sedikit aja pengalaman Dita soal ini, minta waktunya sedikit Bu Lydia, boleh ya? Ya, silakan. Pengalaman Dita soal murtad ini. Dulu Dita punya, bukan dulu sih, Dita punya tante dan Dita punya sepupu. Sepupu Dita menikah
agamanya mereka Katolik ya, pengikut Yesus juga. Anaknya menikah mualaf jadinya. Begitu mualaf punya anak, hidupnya ya namanya mungkin bagi mereka namanya rumah tangga ya ada percekcokan, akhirnya bercerai dan punya anak 1. Terus akhirnya sepupu saya perempuan terpaksa harus jadi single parent dan nggak dapat nafkah apa-apa dari suami pertamanya karena harusnya dia dapat nafkah untuk sedikitnya anaknya sekolah, tapi akhirnya dia nggak dapat apa-apa, akhirnya dia kerja sebagai SPG. Begitu dia kerja, nah dia dapat lagi suaminya supir, bukannya lebih baik, malah menurut Dita dia lebih kurang dari yang sebelumnya. Akhirnya dari suami kedua ini dia punya anak 2. Terus Dita bilang, kenapa bisa begitu? Ya akhirnya ya namanya bagaimana nggak ngerti juga. Terus suami keduanya ini berhenti dari pekerjaannya dan hidupnya susah. Dibawa ke Jogja, ke kampung suami keduanya. Tapi di sana mereka bukannya tambah senang, malah tambah susah. Anaknya nggak sekolah, mereka nggak punya pekerjaan kan di kampung. Mereka numpang sama mertuanya, sama orang tua suami. Pokoknya tambah susah gitu. Akhirnya mereka balik lagi ke Jakarta. Poinnya Saya apa, Bu? perhatiin anak pertama, yang pertama ini. Poinnya apa? Ya poinnya Dita bilang sama mamahnya, sama tante Dita bilang, udah mah bawa aja dia, kan suami keduanya udah tinggalin dia udah nggak punya suami, dan dia minta bantuan sama Dita waktu itu juga sama almarhum Tinus. Dia bilang tolong deh Dit bantuin, ya udah nggak apa-apa, sini anaknya yang pertama tinggal di sini, nanti disekolahin di negeri karena kan dia memang agamanya udah Islam. Terus Dita kasih masukan, udah mah kasih aja, ajak aja dia masuk ke gereja lagi. Dita bilang, soalnya bukan apa, dia kan juga udah nggak bersuami dan udah salah gitu. Maksud Dita ngarahin ke jalan yang benar lagi gitu, ikut Tuhan lagi. Tapi bukannya respeknya yang positif, malah Dita malah dimusuhin. Gitu, Dita malah nggak ditegor. Jadi Dita akhirnya untuk sekian tahun kan nggak ketemu lagi. Dita nggak tahu kenapa pas ketemu Dita Dita nggak diterima, salam Tinus juga nggak diterima. Pokoknya Dita dimusuhin seolah-olah Dita punya salah. Akhirnya Dita tanya-tanya sendiri berdua, salah kita apa ya Pi? Oh mungkin salahnya begini kali ya, waktu itu kita nggak nyaranin suruh si Tias ini masuk ikut Tuhan lagi gitu. Kalau misalnya memang salah ya ngomong gitu. Tapi menurut Dita sih itu nggak salah gitu. Gimana tuh Pak? Ya, saya kasih info. Jadi apapun yang kita lakukan, memberi atau menasehati, kita berdoa dulu. Nah, ya, karena ada orang yang tidak suka dinasehati. Ada juga orang tidak bisa dibantu. Misalnya kalau membantu, kasih 10.000, waduh cuman 10.000, maunya 10 juta. Gitu. Kasih 10 juta, cuman 10 juta, maunya 100 juta. Gitu. Jadi itulah kira-kira ya. Menurut kita tuh sudah terbaik, tapi menurut dia tuh nggak terbaik. Oleh karena itu sekarang sudah jadi tim doa. Apapun yang dilakukan, kita berdoa dulu, mintalah Roh Kudus berbicara. Pak Dani sudah sering ajarin. Nah, ya Pak Dani ya, berdoalah apa kata Roh Kudus. Nah, itu kira-kira itu sering terjadi. Itu apa yang dilakukan Ibu Tita sama saya. Saya bantu banyak orang, tapi tidak ada yang balas. Tapi tetap kita harus membantu. Jangan berhenti Ibu Tita, ya. Jangan berhenti menasihati, jangan berhenti membantu, jangan berhenti. Mau seperti tadi nggak diterima tetap kita membantu, tapi tetap kita nanti berdoa sebelum melakukan. Terpenting itu aja, pasti ya. Itu sudah jadi pendoa sekarang luar biasa lah. Ya,
Betul sekali Dita. Jadi dalam segala sesuatu kita mau pelayanan atau apa kita mau konseling orang, kamu berdoa dulu. Berdoa minta Tuhan, minta hikmat, ya Tuhan kasih kata-kata kita, lidah kita ini Tuhan pakai, mulut kita Tuhan pakai, gitu. Ya. Oke, Ibu Lydia, kita masuk dalam doa. Ya, kita nanti akan berdoa buat teman-teman kita, Ibu Pak Ril yang sedang ke Bandung dan Ibu. Oh, Bu Lydia Puncak. Ibu Lydia juga mau keluar kota ya? Nih. Ya Pak, besok pagi bersama keluarga dan besan. Mau ulang tahun dari Puncak. Apa Sastra tahu aja. Nggak usah dibilang, saya sudah tahu. Bapak ulang tahun sana, yang penting kita masing-masing nanti. Oh, kita nggak diundang, Bu Lydia? Nanti undangannya nyusul. Jadi begini, jadi saya sama anak saya Yohanes itu satu ulang tahun sama dengan Bunda Yuni dan Fani. Oh, kan? Benar kan? Yaitu pada hari Sabtu. Ya, jangan sembunyi-sembunyi, tahu semua. Tapi besok pagi saya akan ke puncak bersama mereka. Ya, begitu kan. Nanti kita doakan. Nanti minggu depan kalau bisa ada waktu, yuk kita bareng-bareng. Ya, begitu Pak, mantap. Katanya di rumah Pak Sastra makan di mana Bu Lydia? Di rumah Pak Sastra makan arsik, ayo. Kalau Pak Sastra udah terima nanti tempat sama kalau Bunda sudah Yuni. habis COVID nggak boleh. Pak Aryadi bilang belum boleh bertemu. Gitu ya. Tapi nanti. sebagian udah ada yang ketemu tuh Pak. Ya biar aja yang sakti-sakti, kita kan belum. Ya silakan. Kita dengarkan pujian dulu ya. Nanti Ibu juga kita doakan lagi ya. Saya juga mau didoakan ya. Apa yang mau didoakan, Nenda? Enggak, besok dengan izin Tuhan mau Ya, perjalanan ke Bali ke tuh. Bali. Ke Bali. Dengan mobil. Dengan mobil. Nah, kalau ke Bali pulangnya jangan lupa bawa urutan Bali, sosis Bali. Oh iya, iya. Tahu kan tempatnya murah itu. Tahu Pak. Nah, Iya. itu sebanyak-banyaknya boleh dibawa. Yang tempatnya itu yang banyak burung-burungnya ya Pak. Itu dia sudah tahu itu. Nah, Di puji Bali Tuhan. enak. Ini beneran ya? Linda. Beneran ya, nggak mahal kok. Linda, kalau Pak Sastra ditunggu loh, jangan sampai enggak, diingat terus. Ya, sekilo aja, jangan banyak-banyak. Iya, baik Pak, baik. Ya, mahal. Apa yang mau didoakan Pak Bun? Pak Bun ada yang mau didoakan? Ibu? Belum, nggak ada Pak, Pak Dani masih. Nanti 40 hari aja Pak Dani. Hah? 40 hari tanggal 20 ya? Untuk istri. Oh, kenapa? Oh, 40 hari untuk istri. Iya, tanggal 20 ya. Ya, kita berdoa buat keluarga Pak Abun diberikan kekuatan selalu penghiburan ya. Ya, makasih Pak Dani. Ibu Juni, apa Bu Juni? Ada? Ya, saya yang penting sehat selalu, rukun dan damai, bahagia itu aja. Pokoknya. Untuk promosi suami ya. Kurang tuh Bu Juni, berkat melimpah. Ya, oke, kita dengarkan pujian ini, kita langsung masuk doa. Nanti Ibu Lydia akan memimpin kita ngatur doa-doa yang kita naikkan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan
Katakan betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah dan ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin, amin, amin. Tuhan yang layak untuk kita sembah, agar kita nanti akan beroleh hidup yang kekal. Baiklah, kita sekarang akan berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Baik. Saya persilakan Bu Linda untuk mendoakan Pak Yang Hok dengan Pak Ril yang sedang di Bandung dan Pak Ril yang mata kirinya sakit. Ya. Pak Yang Hok ya tinggal pemulihan. Mari kita satukan hati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik, sangat baik ya Tuhan Yesus. Bahwasanya kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Selalu baru Tuhan setiap pagi.
Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang sudah persatukan kami ya Tuhan di dalam tim doa ini ya Bapa. Kami orang-orang yang Tuhan sudah pilih ya Tuhan. Telah Engkau kuduskan kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan setiap doa yang boleh kami panjatkan Tuhan, menjadi harum dupa bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada sore hari ini ya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberikan kuasa pada kami, setiap kami pribadi, lepas pribadi. Maka pada saat ini, kami mau mendeklarasikan ya Tuhan dengan iman percaya kami, bahwa kesempurnaan Kristus menjadi bagian kehidupan kami ya Tuhan. Tubuh jiwa yang sehat sempurna. Bagi ya Tuhan, Pak Yang Hok ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Engkau sudah menyembuhkan dan sudah memulihkannya Bapa. Biarlah Tuhan dengan iman dan percaya, Bapak Yang Hok ya Tuhan, boleh tetap terus memandang akan salib-Mu, memandang kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan, sehingga hari-harinya ke depan Engkau yang memampukan dan memberikan ya Tuhan masa depan yang penuh pengharapan ya Bapa. Tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhnya, karena oleh darah Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan, darah Tuhan Yesus yang sudah memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya 2020 tahun yang lampau, kuasa-Mu tetap sama Tuhan Yesus. Karena demi nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kami datang Tuhan, demi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sempurnakanlah Tuhan kesehatan Yang Hok Tuhan, di dalam kesempurnaan-Mu ya Yesus. Dan dia Tuhan dapat menjadi saksi Kristus yang hidup. Sehingga orang boleh melihat, mendengar ya Tuhan, akan kesaksian yang luar biasa, bahwa hanya dengan penyertaan Tuhan Yesus, Bang Yang Hok menjadi sehat sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Real ya Tuhan, yang saat ini juga tidak hadir bersama kami. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan menjangkau Pak Real ya Tuhan yang ada di Bandung saat ini ya Bapa. Engkau senantiasa Tuhan yang memulihkan akan kakinya ya Bapa. Dengan iman percaya, Pak Real boleh berkata, aku sudah sembuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Maka jadilah sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Dan Engkau ada hidup dalam kami. Engkau memberikan kami kuasa setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena bukan kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kami. Maka kami percaya setiap orang yang kami doakan demi nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat berikan Tuhan, berikan kelegaan, bahkan yang putus asa Tuhan, Engkau memberikan pengharapan baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami. Kami imani demi nama Tuhan Yesus setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan sudah Tuhan Yesus jawab. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Linda. Baik, saya persilakan untuk selanjutnya Bunda Yeni. Bunda Yeni untuk mendoakan Bu Linda yang mana besok malam mau ke Bali bersama anak menantu cucu-cucunya. Nah, saya bukan anak mantu dengan sahabat-sahabat saya. Oh, sahabat toh, saya pikir keluarga. Sahabat dari zaman sekolah, dari zaman SD. Reuni nih, reuni. Reuni. Nanti kalau sama keluarga akhir bulan. Oke. Jadi Bu Linda bersama teman-temannya akan ke Bali naik mobil. Nah, saya juga naik mobil bersama anak menantu cucu dan besan. Besannya cuma satu, sekarang hanya laki. Jadi besan laki sama saya.
Puncak ganjil genap loh Bu Lydia. Ya, besok kan genap. Ya, mobilnya banyak Ibu Lydia. Ya, silakan Bu Jenny. Silakan Bunda Yeni. Ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini kami ada di Galilea Blessing Ministry. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk anak-anakmu besok mau berlibur. Ya, besannya, anaknya, semua menantunya Tuhan, Kau sertai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, perlindungan Tuhan untuk keluarga mereka ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, Engkau dasar, Kau ajaib. Kami bersyukur, berterima kasih juga. Linda besok mau pergi ke Bali bersama teman-temannya Bapak. Bungkus setiap mobil yang dia pakai dengan darah Yesus. Malaikat Tuhan menjaga, melindungi mereka. Mereka aman di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Segala roh maut yang ingin menyerang kami, ikat kami, usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Berkati ya Bapak, perjalanan untuk supir semua Tuhan, untuk kendaraan, bannya, semua mobil, kendaraan mesinnya Tuhan, pimpin Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, bungkus dengan darah Yesus. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dengan sukacita dari surga, dari Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Biar pakai seslinda Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan pada orang yang belum kenal Tuhan besok. Amin. Biar menjadi kesaksian. Begitu juga seslinda Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dimuliakan Tuhan. Biar melalui semuanya Tuhan libur anak-anak ini. Anak-anak bawa sukacita, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Terima kasih Bunda Jen. Saya persilakan untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya persilakan selanjutnya Bu Tina untuk mendoakan Pak Abun dan Bu Yuni. Bukan Ibu Yuni, Ibu Juni. Oh, Ju ya. Oh, oke. Pak Abun dan Ibu Juni Lili. Ya, baik. Pak Mari Abun, kita selain bersatu. beri penghiburan Tuhan. Bapak Surgawi, Engkau Allah dan Tuhan kami yang luar biasa Bapak. Biarlah pada sore ini kami naikkan syukur dan syukur kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan dan waktu yang indah. Sehingga kami bisa bersama-sama Bapak. Kami sungguh bersyukur untuk Tuhan pencerahan daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kuatkan teguhkan iman kami kepadamu Bapak. Agar jangan sekalipun Tuhan kami Tuhan ngomel terhadap Tuhan. Jangan sekalipun Tuhan, apalagi Tuhan sampai mengkhianati Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kami menghujat Tuhan, apalagi Bapak jangan sampai kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan dan keteguhan buat kami. Untuk Tuhan kami keluar selalu ucapan syukur dan puji-pujian kepadamu. Dijauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Bapak. Biar roh Tuhan memimpin dan menolong setiap dari kami Tuhan di Galilea Blessing Ministry ini. Bapak Surgawi, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Joko Sugiarto, Pak Abun Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan memberi damai sejahtera, kasih anugerah. Biar dagangan Pak Abun juga boleh banyak Tuhan yang beli, banyak pesanan, dan Tuhan berkat-Mu mengalir bagi keluarga Pak Abun semua. Tuhan terlebih nanti Tuhan ada 40 hari, Tuhan istrinya Tuhan panggil, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan penghiburan buat Pak Abun sekeluarga. Tuhan yang memberi pencerahan selalu Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan keluarga Pak Abun sekarang sudah
bangkit Tuhan, kuat dan teguh di dalam Tuhan, penuh bahagia di dalam Engkau. Anak-anaknya Tuhan berkati dalam pekerjaannya, juga yang sekolah Tuhan berkati selalu. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan keluarga Ibu Juni Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Ibu Juni juga boleh Tuhan menjadi bagian dari kami. Berkati Ibu Juni Tuhan bersama suami dan anaknya, bersama seluruh keluarga besarnya Tuhan. Biarlah mereka selalu hidup dengan kesatuan hati, damai sejahtera. Tuhan beri kesehatan, kekuatan dan kasih. Tuhan juga tolong Tuhan supaya suaminya Ibu Juni juga boleh terus naik pangkat Tuhan, dan biar berkat-Mu mengalir dan mengalir di dalam keluarganya Ibu Juni, keluarganya Pak Abu semua, supaya semua orang juga boleh melihat Tuhan bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi keluarga-keluarga ini Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Bapak Surgawi, malam ini pun kami mau berdoa untuk seluruh Tuhan anggota Galilea Blessing Ministry ini. Tuhan juga mau berkati, Tuhan juga yang mau menolong, Tuhan juga yang mau memimpin kami, supaya dimanapun kami ada, biarlah Tuhan yang keluar dari mulut kami adalah puji-pujian kepadamu, penyembahan dan ucapan syukur kepadamu. Engkau yang menyertai rumah tangga keluarga Tuhan dari setiap anggota Galilea Blessing Ministry ini Tuhan, yang hadir saat ini maupun yang belum hadir. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, memberikan damai sejahtera sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin, amin. 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 Untuk Terima kasih Bu Tina. selanjutnya Pak Dokter Haryadi. Ya, Pak Dokter. Pak Dokter bisa. Ya. Pak Dokter untuk pemerintah, Dok. Ya, Bu Lydia, sebelum pemerintah berdoa juga Pak Haryadi tolong berdoa buat Dita ya, dengan Hansel, anak-anak, ya, dan juga berdoa buat pemerintah. Silakan, Pak Haryadi. Ya, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore malam hari ini kami para pendoa dari Galilea Blessing Ministry boleh mendoakan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dan semua yang kami kenal untuk berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan juga kami berdoa khusus untuk Dita dan anaknya semua, Hansel juga ya, semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini yang kami sangat cintai. Biar Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus. Engkau pulihkan dari pandemi yang sedang melanda, dan juga dengan keadaan yang makin membaik ini, kami tahu Tuhan akhirnya pandemi ini bisa berlalu, dan bukan merupakan pandemi lagi, hanya epidemi biasa saja. Dan terima kasih Tuhan Yesus, program vaksinasi yang telah berjalan dengan baik dan lancar terus dapat mencapai semua penduduk Indonesia sampai 80%. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami tahu banyak bangsa kami yang suka menghujat Engkau dan menyangkal Engkau. Tapi kami tahu Engkau akan mengampuni semua mereka ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tahu jika kami dengan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan kami yang jahat dan mengakui dosa kami, maka Engkau dari surga akan mengampuni dosa kami dan memulihkan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya kita penutup ya Pak Dani. Ya, Pak Sastra, silakan Pak Sastra. Ya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, pada sore atau malam yang indah ini, kami sungguh mengucap syukur
karena Engkau berkarya, Roh Kudus berkarya dalam virtual Zoom daripada Galilea Blessing Ministry pada malam sore hari ini. Bapa, kami doa dan memohon ampun kepadamu apabila para pendoa-pendoa ini yang bergabung dalam persekutuan doa ini sebelum mengenal kebenaran pernah menghujat Roh Kudus, sengaja pun tidak sengaja oleh keikhlasan mereka. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan ampun kepada mereka semua. Ampuni mereka semua, Bapa, terutama yang belum mengenal kebenaran ataupun yang sudah mengenal kebenaran. Mungkin karena emosional, mungkin karena belum mengerti. Tolong Bapa, Engkau ampuni semua, termasuk hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau mendengar permohonan hamba. Dengan ketulusan hati hamba memohonkan agar pendoa Galilea Blessing Ministry ini akan terus berlanjut sepanjang masa sampai akhir daripada riwayat mereka, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau melihat setiap mereka begitu setia, begitu ikhlas mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan pikiran dan mengorbankan segala-galanya untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau melihat begitu kesungguhan hati mereka. Tolong Bapa, ampuni kami semua, kuduskan kami semua, layakkan kami, dan ampuni kami dari hal-hal yang tidak kami sengaja ataupun yang ada di sengaja. Karena Engkau mempunyai hak prerogatif yang sanggup melakukannya untuk pengampunan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah Engkau berkarya setiap acara virtual Zoom Galilea Blessing Ministry ini. Engkau terus hadir, akan Kau berkata 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Engkau terus hadir untuk membimbing, untuk mengurapikan, sehingga kami terus punya semangat dan punya sukacita dan damai sejahtera, terutama kesehatan yang sempurna, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Engkau setiap hari. Terima kasih waktu Bapa. Waktu-waktu yang indah ini sangat berharga bagi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang hadir pada sore hari ini. Yang sakit Pak Yonghok sudah disebutkan. Engkau jamah kakinya atau tangannya yang masih ada kelemahan. Mulai malam hari ini, Roh Kudus Engkau berkarya, kesehatan yang sempurna, tensinya sempurna, gulanya sempurna, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjalnya sehat, penglihatan sehat, bisnisnya juga diberkati. Terima kasih Bapak. Engkau jamah Yonghok, Engkau jamah Yonghok, biar nanti dia bersaksi di banyak-banyak tersebut. Kami juga doa yang melakukan perjalanan khususnya yang ke Bali. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau lindungi kendaraan yang dipergunakan. Yang mengemudikan kendaraan diberi kesehatan. Kendaraan tersebut sempurna, tidak ada kerusakan sedikit pun. Yang mengemudikan kendaraan tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan juga di dalam penyeberangan
kapal atau peri itu sehat baik sampai di tempat tujuan. Jalan tol semua diawasi oleh malaikat di surga. Malaikat di surga melindungi perjalanan Ibu Lina dan rombongan. Malaikat menuntun bahkan mengawal berjuta-juta berlaksa-laksa mengawal perjalanan Ibu Lina dan rombongan ke Bali. Sampai di Bali dia akan kembali lagi ke Jakarta dengan sehat sempurna. Berikan dia sukacita dan damai sejahtera. Kami juga doa, kami hancurkan kuasa-kuasa setan, lihat semua yang ada di Bali. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau tidak punya kuasa. Engkau tidak akan sanggup menjamah Ibu Lina dan juga rombongan yang ada. Oleh karena itu, Tuhan Yesus perintahkan malaikat di surga lindungi rombongan Ibu Lina sampai di Bali dan kembali lagi ke Jakarta. Di dalam perjalanan masuk pura, masuk daerah-daerah wisata, semua sudah ditakdirkan oleh malaikat dari surga. Karena malaikat sudah dikirimkan oleh Tuhan Yesus untuk melindungi perjalanan Ibu Linda dan kami doa untuk Ibu Lydia besok untuk ke puncak. Juga Engkau lindungi Tuhan. Engkau perintahkan malaikat menjaga Ibu Lydia yang akan mengemudikan kendaraan. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Kendaraan yang dipergunakan baik sempurna dalam nama Yesus. Di puncak pun akan ada sukacita. Jauhkan dari segala tantangan, dari segala musibah, dari segala persoalan. Semua akan sukacita di dalam untuk merayakan Engkau lindungi Ibu Lydia, anaknya, dan juga yang hadir bersama-sama di dalam perjalanan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau pakai Ibu Lina untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di marketplace. Dalam nama Yesus, kuasa tiada tara. Dalam nama Yesus, Roh Kudus terus berkarya, penuhi berkarya dalam nama Yesus. Kami doa juga setiap yang hadir, semua Tuhan yang Kau berkati, beri kesehatan yang sempurna, bisnisnya, pekerjaannya, pelayanannya, semua diberkati. Bapa, kami doa juga berdoa secara khusus ada permintaan dari Surabaya pada malam hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Gondokusumo yang saat ini ada perpecahan dalam keluarganya, perpecahan tentang warisan yang jumlahnya ratusan miliar, sehingga dia akan ada pertikaian. Malam hari ini Engkau jamah, Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau perintahkan malaikat Bapa untuk menemui Lilako Maladewi, untuk menemui Sari Puspita Erna, untuk menemui Immanuel Yosua Gondokusumo, untuk menemui Valeri Angelina, untuk menemui Dr. Yanti Kusmiran, untuk menemui Saudara Yani Gondokusumo. Tuhan, Engkau temui mereka semua Tuhan. Kami doa Bapa, tolong selamatkan keluarga ini dari pertikaian dan pada warisan ini. Engkau jamah mereka, akan ada suatu perdamaian yang luar biasa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hamba terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau hari ini, hamba mohon malam hari ini mukjizat itu terjadi. Hamba tidak mau mendengar akan terjadi perselisihan atau perseteruan yang berbahaya. Roh Kudus, Engkau jamah Bapa, Engkau jamah Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau jamah, Engkau jamah ke-6 orang ini. Terima kasih Bapa. Permintaan secara khusus dari Yani Gondokusumo.
Tuhan, dia akan membeli rumah sakit dan satu ruko dengan harga ratusan miliar. Dalam nama Yesus kami doa agar pembelian rumah sakit itu terjadi nego malam hari ini, karena malam hari ini mereka sedang bernego di Bandung. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau jamah Jani Gondokusumo dan juga pemilik daripada klinik atau rumah sakit tersebut, supaya nego itu terjadi menjadi milik Dr. Yanti Kusmiran. Kami doa, kami percaya Engkau pasti kabulkan semua doa-doa ini, karena Yani Gondokusumo telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Semuanya apapun yang dikerjakan, dia selalu minta pertolongan Tuhan, dan hamba terus mendoakan setiap malam, hamba mendoakan, dan setiap bulan, setiap minggu, hamba mendoakan kliniknya dan seluruh aset-asetnya. Kami doa agar pembelian rumah sakit dan klinik-klinik yang direncanakan semua akan berhasil. Nego itu akan berhasil malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami tolak segala penghalang berkat jahat setan iblis. Siapapun menghalangi kami, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus semua Roh Kudus berkarya, sehingga pembicaraannya Gondokusumo, Yani Gondokusumo akan menyenangkan penjual, dan juga terutama menyenangkan hati Tuhan, karena dia telah melakukan yang terbaik juga untuk Tuhan dan juga terbaik untuk Galilea Blessing Ministry. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua agar semua apapun yang direncanakan oleh Yani Gondokusumo akan terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua berhasil malam hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri daripada pertemuan ini. Kiranya Engkau menjamah kami semua. Kami bersukacita dan ucap syukur karena setiap sharing firman ini terjadi suatu sukacita yang damai sejahtera, bahkan sesuatu yang menghasilkan yang terbaik, yang berkenan bagi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah semua usaha mereka diberkati 100 kali ganda bahkan lebih. Pelayanan mereka semua diberikan kuasa, yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat diberikan kelegaan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan Engkau berkarya. Malam hari ini adalah malam perjumpaanmu dengan anak-anakmu. Engkau jamah setiap yang hadir dalam nama Yesus. Beri kesehatan, yang ada kelemahan tubuh beri kesehatan semua, yang bete Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Amin, Sastra. amin. Makasih Pak Sastra untuk doanya. Terima kasih untuk doa-doanya Pak Sastra. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Pak Ibu Linda nanti di Bali ya. Bu Juni. Begitu nyampe di Gilimanuk ya, khusus pesan untuk Ibu Linda. Begitu sampai di Gilimanuk ya, langsung doa ya. Langsung doa, hancurkan kuasa-kuasa gelap. Ya, karena di Bali itu kalau pendoa-pendoa dia paling senang menyerang. Ya, saya setiap kembali juga diserang. Jadi berdoa ya. Begitu nanti turun doa, hancurkan proteksi dalam nama Yesus. Itu semua. Itu yang ikut semua Kristen semua. Ya, Kristen semua. Nanti ya, puji-pujian, begitu nyampe puji-pujian berdoa, nanti sharing firman sedikit sahabat Isra, ya, minta perlindungan Tuhan, ya, dimanapun pura yang dimasuki semua tempat-tempat, minta hancurkan semua setan-setan itu, layak-layak itu tidak punya kuasa lagi. Sebut Betara Durga, Betara Kalika, sebutkan hancurkan yang tidak punya kuasa. Brahma Wisnu Siwa, engkau tidak punya kuasa karena Roh Kudus lebih berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa penuh. Lindungi kami semua. Doa ya, jangan sampai hari. Makasih Pak Sastra. Kasih Pak Dani. Makasih Pak Dani. Sama semua ya. Bunda Yuni, makasih semuanya. Makasih. Ibu Dita. Besok kamu yang sharing ya.
sharing firman. Nah, itu. Tadi belum dibagi. Jangan lama-lama. Ya, sharing firman aja pendek-pendek aja ya. Benar. Kita ya. Ya, Ibu Lydia kan besok pergi tuh. Jadi ya. Izin dulu besok izin. 2 hari izin, 2 hari izin. Dita ya. Oke. Nanti masuk Senin. Siapin ya sharing firman pendek-pendek aja. Tidak ada yang pintar Tuhan Yesus. Pamit semuanya. Tuhan berkati. Nanti saya nambahin kalau Makasih Bu Yuni. Kasih Pastor Sap, Bu Makasih Yuni. Berkati. Oke, close semua ya. 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 Ya, saya close ya. Jadi, ya. Saya close. Ya.